duduk. Baik, apa tujuan kamu kesini, nak? Tujuan saya ke sini Bu untuk mendiskusikan masalah saya tentang akhir-akhir ini saya malas belajar Bu. Baik. Baiklah, sebelum kita melakukan konseling, ada baiknya perkenalkan diri terlebih dahulu, nak. Baik Bu, perkenalkan nama saya Nina Aulia. Saya siswa kelas 12 MIA 1 Bu. Jadi di sini saya ingin melakukan konseling atau motivasi dari Ibu untuk masalah yang sedang saya hadapi Bu akhir-akhir ini. Baiklah, sebelum kita masuk kepada tahap konseling, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini dapat dilancarkan dari awal hingga akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu ingin mengetahui nih, bagaimana kabar Nina pada pagi hari ini? Kabar Nina pada pagi hari ini alhamdulillah baik Bu. Nah, bagaimana kabar Ibu pada pagi hari ini juga? Alhamdulillah kabar Ibu juga baik. Baiklah, Nak, sebelum kita masuk kepada sesi konseling, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai konseling individual. Nah, konseling individual ini adalah layanan atau bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien. Nah, tujuannya di sini adalah untuk membantu klien mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir. Baiklah, nah asas yang dilakukan di dalam bimbingan konseling individual ini adalah asas kerahasiaan, yang dimana rahasia Nina di sini bisa terjaga dengan baik oleh Ibu sendiri, tidak akan terbocorkan kepada siapapun. Dan asas yang kedua adalah asas keterbukaan dan asas kesukarelaan. Nah, secara sukarela Nina sudah datang ke sini untuk melakukan bimbingan dengan Ibu, dan untuk asas keterbukaan Nina bisa terbuka dengan Ibu atas masalah yang telah Nina hadapi akhir-akhir ini. Baiklah, sekarang kita masuk kepada sesi konselingnya, Nak. Di sini Ibu akan bertanya kepada Nina, dan silahkan untuk Nina menjawab sesuai dengan apa yang Nina rasakan pada akhir-akhir ini. Baiklah Nina, Ibu ingin bertanya kepada Nina, apa yang sedang Nina rasakan pada akhir-akhir ini? Yang Nina rasakan akhir-akhir ini Bu, rasanya Nina itu kurang semangat dalam belajar Bu. Rasanya Nina itu selalu ingin buka-buka sosmed sehingga lupa waktu untuk belajar Bu. Kurang semangat belajar berarti ya Nina, dari pengaruh yang media sosial tadi. Ya. Nah, kamu tahu dari mana kamu merasa seperti itu? Tahu Bu, dari nilai-nilai Nina yang mulai menurun drastis, kemudian mulai sering nunda-nunda ngerjakan tugas, kemudian prestasi Nina yang menurun, ranking Nina itu sekarang tidak lagi mendapat ranking 1 Bu. Banyak sekali ya pengaruh negatif dari hal yang telah Nina lakukan tadi. Nah, terima kasih telah jujur, Nak. Sekarang coba Ibu tanya kepada Nina, sebenarnya apa yang kamu inginkan dari sekolah ini dan apa tujuan Nina atau harapan Nina ke depannya? Harapan Nina, sebenarnya Nina itu punya cita-cita menjadi seorang dokter Bu dari kecil. Tapi rasanya untuk menggapai cita-cita itu rasanya sangat jauh kalau Nina itu sekarang malas belajar Bu. Jadi bagaimana Bu saran dari Ibu biar Nina itu motivasi dari Ibu agar Nina semangat belajar dan bisa mencapai cita-cita Nina menjadi seorang dokter? Berarti di sini Nina sudah tahu kan bahwa pengaruh negatif dari hal yang telah Nina lakukan tadi. Nah, Ibu sangat menyadari bahwa cita-cita yang telah Nina inginkan itu adalah cita-cita yang luar biasa. Nah, artinya di sini Nina harus tahu apa yang akan Nina lakukan ke depannya, dan itu adalah langkah awal yang penting. Nah, Nina ingin masuk kedokteran, tapi saat ini Nina merasa malas belajar dan Nina memilih lebih melakukan hal-hal lain yang tidak berguna untuk Nina gitu. Sekarang coba kita lihat apa yang sering Nina lakukan sepulang sekolah. Biasanya Bu, sepulang sekolah Nina itu istirahat sebentar, terus sholat, kemudian Nina itu buka HP terus scroll TikTok sehingga lupa waktu untuk belajar Bu. Dan Nina merasa Nina untuk memulai belajar itu sangat sulit karena lupa waktu dan keenakan untuk scroll TikToknya Bu. Berarti sekarang kamu lebih banyak memakai waktu yang tidak berguna untuk masa depan Nina seperti itu dibandingkan untuk belajar ya, Nak? Iya Bu.
kamu merasa sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi sulit untuk melakukannya ya. Iya, benar banget, Bu. Tapi sekarang Ibu ingin bertanya kepada Nina, apa yang akan Nina lakukan mengenai hal tersebut agar lebih baik ke depannya? Menurut Nina, Bu, untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi itu kita harus bisa memanajemen waktu kita dengan baik agar kita tidak lupa waktu dan kita bisa mencapai list-list yang sudah kita inginkan. Kita seharusnya belajar lebih rajin lagi membuat waktu-waktu tertentu agar tidak keterusan main TikToknya atau scroll-scroll TikToknya, Bu. Gitu aja sih, Bu. Nah, dari situ Nina sudah tahu hal yang akan dilakukan Nina ke depannya apa. Nah, sekarang coba kita pikirkan bersama, apakah apa yang kamu lakukan saat ini lebih banyak main HP, menunda belajar, menunda kamu lebih dekat, atau lebih justru menjauhkan kamu dari cita-cita kamu yaitu masuk kedokteran? Tentu saja sangat jauh, Bu, karena yang saya lakukan akhir-akhir ini adalah menunda-nunda waktu, kemudian saya tidak ada motivasi untuk menggapai cita-cita saya menjadi seorang dokter itu akhir-akhir ini, Bu. Jadi kamu sadar nak bahwa perilakumu sekarang ini tidak mendukung tujuan hidupmu sendiri. Iya, Bu. Itu hal yang wajar, Nina. Yang penting kamu sudah bisa mengevaluasi dan menyadari bahwa ada yang perlu diperbaiki dan itu adalah langkah yang benar. Iya, Bu. Kalau begitu, ini adalah solusi dari Ibu. Bagaimana kalau kita mulai dari hal-hal kecil saja agar Nina lebih bisa belajar dengan baik dengan solusi ini, yaitu contohnya seperti kamu bisa buat jadwal belajar selama 30 menit dulu, walaupun sedikit tapi itu sangat berguna buat Nina. Belajar selama 30 menit lalu scroll TikTok seperti itu. Sebelum buka HP atau media sosial, niatkan dulu kepada Nina, saya harus belajar selama 30 menit agar saya bisa mencapai cita-cita saya. Dari hal-hal kecil saya akan bisa melakukan hal yang terbesar seperti itu. Nah, boleh, Bu. Sepertinya kalau 30 menit masih bisa Nina lakukan untuk langkah-langkah kecil ini, Bu. Nah, baiklah. Bagus. Menurut Nina, pelajaran apa yang ingin Nina pelajari dulu? Menurut Nina, biologi dulu deh, Bu, karena pelajaran biologi ini merupakan pelajaran yang penting untuk masuk kedokteran, Bu. Nah, Ibu setuju dengan itu. Nah, Ibu sarankan kamu juga bikin catatan ringkas dari materi yang kamu pelajari. Lalu kamu evaluasi malamnya bagian mana yang tidak kamu mengerti dan bagian mana yang kurang. Nah, sudah belajar atau belum? Ibu bantu pantau seminggu ini dan kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Siap, Bu. Akan Nina coba dan akan Nina catat perkembangannya, Bu. Baiklah, di sini Ibu percaya bahwa Nina bisa. Nina, ingat, kamu yang bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, atas tindakan yang telah kamu perbuat. Nah, setiap perubahan itu dimulai dari langkah kecil. Baik, Bu, terima kasih atas motivasinya. Semoga Nina bisa mencapai harapan-harapan Nina, yaitu salah satunya untuk menjadi seorang dokter. Dengan motivasi ini, semoga Nina bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa tercapai cita-citanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Baik, sama-sama Nina. Ibu akan selalu siap membantu kamu kapanpun untuk mencapai cita-cita Nina tersebut. Baiklah nak, sebelum kegiatan konseling kita berakhir, ini Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan Nina sesudah kita melakukan konseling. Perasaan Nina setelah Nina melakukan konseling dengan Ibu pada pagi hari ini, rasanya Nina itu sekarang lebih termotivasi untuk lebih bagaimana cara Nina itu untuk bisa mencapai cita-cita Nina sebagai seorang dokter, yaitu dengan belajar dengan giat, kemudian bisa memanajemen waktu dengan baik, sehingga Nina nanti dengan mudah bisa mencapai cita-cita Nina menjadi seorang dokter. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan konseling kita pada hari ini, kita akan melakukan kegiatan selanjutnya. Nah, Nina bisa datang ke ruang BK untuk menjumpai Ibu kapan kegiatan atau konseling kita akan dilanjutkan kembali, karena Ibu ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari Nina. Baik, Bu. Baiklah, kita akan menutup konseling kita pada hari ini dengan doa. Sebelum kita menyelesaikan konseling kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga konseling kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita diskusikan dapat terrealisasikan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak, Bu, atas bimbingan dan konselingnya pada pagi hari ini. Baik, nak, sama-sama.